Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rahmadita Putri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fenomena bahasa pergaulan yang terjadi di Indonesia melalui internet, media elektronik, dan juga media cetak. Bahasa pergaulan merupakan bahasa informal yang biasa kita gunakan dalam interaksi sehari-hari. Penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia terus berkembang dan juga meningkat, terutama pada kalangan muda, khususnya remaja. Hal tersebut dapat kita lihat dan rasakan dalam penggunaan bahasa gaul, bahasa slang, atau bahasa internet populer lainnya. Penggunaan bahasa pergaulan dapat meningkatkan keakraban dan juga solidaritas antar lawan bicara, baik antar individu maupun antar kelompok. Tetapi, penggunaan bahasa pergaulan juga dapat mengurangi kualitas bahasa serta mengancam bahasa Indonesia dan juga budaya Indonesia. Menurut Mulyono, pada tahun 2008, bahasa gaul adalah sejumlah kata atau istilah yang mempunyai arti khusus, unik, menyimpang, atau bahkan bertentangan dengan arti yang lazim ketika digunakan oleh orang-orang dari subkultur tertentu. Sedangkan menurut Sarwono pada tahun 2004, bahasa gaul adalah bahasa khas remaja yang dimana kata-katanya itu diubah sedemikian rupa sehingga kata tersebut hanya dapat dimengerti dan dipahami oleh para remaja. Kata-kata atau istilah tersebut dapat dimengerti dan dimahami hampir seluruh remaja di Indonesia. Padahal istilah tersebut terus berkembang dan juga dapat berubah-ubah dari waktu ke waktu. Ragam bahasa gaul memiliki ciri-ciri khusus, yaitu singkat, lincah, dan juga kreatif. Kata-kata yang digunakan juga cenderung pendek, sementara untuk kata yang panjang atau agak panjang, itu akan diperpendek melalui proses morfologi atau menggantinya dengan kata yang lebih pendek. Yang pertama adalah untuk kosakata khas, seperti kata aku menjadi gue, atau kata ayah ibu menjadi bokap nyokap. Lalu yang kedua, penghilangan huruf atau fonem awal, seperti kata memang menjadi emang, kata sudah menjadi udah. Yang ketiga, penghilangan huruf H, seperti kata bohong menjadi bohong, kata hujan menjadi hujan. Lalu yang keempat, penggantian huruf A dengan huruf E, seperti kata benar menjadi benar, kata senang menjadi senang. Lalu yang kelima, penggantian diftong AU dengan O, seperti kata kalau menjadi kalau. Lalu penggantian AI dengan E, seperti kata sampai menjadi sampai. Lalu yang terakhir, pemendekan kata atau frasa, seperti kata bagaimana menjadi gimana, begini menjadi gini, begitu menjadi gitu. Terdapat beberapa media yang digunakan untuk menyebarluaskan bahasa pergaulan. Yang pertama itu internet dan juga sosial media. Bahasa pergaulan timbul seiring dengan meluasnya penggunaan internet dan juga situs-situs jejaring sosial, yang mana internet dan sosial media menjadi tempat dalam pertukaran informasi dan juga komunikasi. Tulisan seseorang di internet atau sosial media yang menggunakan bahasa gaul atau bahasa slang akan dilihat dan dapat ditiru oleh ribuan orang lainnya. Misalnya, seorang influencer yang mengunggah tulisan di Facebook, Twitter, TikTok,
Instagram, atau media sosial lainnya, tentunya bisa saja diikuti oleh para followersnya. Yang kedua, media elektronik. Bahasa gaul juga digunakan dalam film dan juga iklan. Misalnya seperti suatu adegan percakapan dalam suatu film. Lalu yang ketiga, ada media cetak. Majalah, surat kabar, dan juga koran sering menggunakan bahasa gaul dalam tulisannya. Selain itu, pembuatan karya sastra remaja seperti cerpen atau novel juga menggunakan bahasa gaul. Hal tersebut dilakukan untuk menarik para pembaca. Selanjutnya, pengaruh bahasa pergaulan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Sari pada tahun 2018, bahasa pergaulan dapat mempengaruhi kualitas bahasa Indonesia karena penggunaannya cenderung tidak mematuhi kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa penggunaan bahasa pergaulan seperti slang atau bahasa gaul dapat merusak tata bahasa Indonesia. Dan hal tersebut membuat bahasa Indonesia menjadi semakin tidak baku. Namun, penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa penggunaan bahasa pergaulan dalam bahasa tulis dapat membantu memperkaya kosakata Indonesia. Bahasa pergaulan memiliki dua dampak, yaitu dampak positif dan juga dampak negatif. Untuk yang pertama, dampak positif yaitu meningkatkan kreativitas dalam berbahasa. Lalu yang kedua, menambah kosakata bahasa Indonesia. Yang ketiga, memperkaya budaya Indonesia. Yang keempat, memperkenalkan ungkapan atau frasa atau kata-kata yang unik dan juga khas. Lalu untuk dampak negatifnya yaitu pertama, menurunkan kualitas bahasa Indonesia karena hal tersebut tidak mematuhi kaidah dan aturan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang kedua, membuat bahasa semakin tidak formal. Lalu yang ketiga, memperburuk kualitas pendidikan. Bahasa pergaulan yang digunakan tersebut itu tidak baku dan tidak benar, sehingga hal tersebut dapat memperburuk kemampuan berbahasa para pelajar atau para siswa. Bagaimana sih cara mengatasi dampak negatif dari bahasa pergaulan? Yang pertama, meningkatkan kualitas bahasa Indonesia dan juga memperbaiki penggunaan bahasa pergaulan yang tidak baku. Lalu yang kedua, mengurangi bahasa pergaulan yang tidak baku dan juga tidak benar. Yang ketiga, mendorong penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Lalu yang keempat, meningkatkan kesadaran tentang bahasa Indonesia, dan kita juga dapat mempromosikan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, baik itu melalui media sosial atau berkomunikasi secara langsung dengan orang lain. Kesimpulan dari materi saya yaitu meluasnya penggunaan internet dan juga media sosial menyebabkan peningkatan penggunaan bahasa pergaulan, terutama di kalangan para generasi muda atau remaja. Tetapi penggunaan bahasa pergaulan tidak hanya memberikan efek negatif, tetapi juga berdampak positif. Hal tersebut tergantung bagaimana cara penggunaannya. Penting bagi kita sebagai generasi muda untuk dapat mengetahui bagaimana, kapan, dan di mana penggunaan bahasa pergaulan sebaiknya digunakan. Lalu yang terakhir, saran materi yang sudah saya jelaskan sebelumnya diharapkan dapat memberikan pengetahuan lebih lanjut bagi para pendengar dan juga penonton materi ini. Saya mengharapkan kritik dan juga saran yang membangun untuk mengoreksi kesalahan saya.
agar kedepannya dapat menjadi lebih baik lagi. Cukup sekian yang dapat saya paparkan. Atas kekurangannya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.